Kemudian di tahun 2006 beliau lulus magister di UIN SGD Bandung, konsentrasi SPI, dan kemudian beliau memperoleh beasiswa dari Kemenak RI. Dan di tahun 2022 beliau telah menyelesaikan program doktoral dengan IPK yang sangat memuaskan 3,81 untuk jurusan konsentrasi pendidikan Islam. Dan saat ini beliau Ibu Fenty aktif sebagai pekerja sosial, aktif sebagai aktivis dakwah dan aktivis pendidikan, kemudian aktif juga di MD Porhati Kabupaten Garut sebagai pembina rumah tahfiz Markas Insan Cendekia, dan masih banyak lagi segudang kegiatan beliau. Nah, ini Mas Wildan, alhamdulillah saya sudah bertemu langsung dengan beliau, sangat menginspirasi seperti itu ya. Dan saat ini beliau itu sebagai pengawas itu dari program guru penggerak. Jadi walaupun usianya masih muda, tapi dengan segudang prestasinya beliau sekarang alhamdulillah sudah menduduki sebagai pengawas, dan semoga nantinya ini akan menginspirasi bagi rekan-rekan yang lain semuanya, bahwa walaupun dari Kemenak, tapi dengan dalam arti akan semakin memacu rekan-rekan dari jurusan PHI yang lainnya, guru agama yang lainnya, untuk juga dapat seperti Ibu Fenty ini. Kemudian karirnya, pengalaman beliau berprofesi sebagai pengawas sekolah, kemudian sebagai dosen, sebagai staf pengajar penggerak guru belajar, kemudian juga sebagai tim researcher teacher community trainer. Kemudian beliau juga sebagai instruktur kurikulum 13 tingkat kabupaten dan provinsi. Kemudian meraih penghargaan dari Bupati tahun 2017 sebagai instruktur terbaik jenjang SMP. Kemudian tahun 2018 didaulat sebagai guru berprestasi tingkat nasional, dan penghargaan beliau menempuh pendidikan di Jepang. Kemudian tahun 2019 itu beliau mendapat anugerah dari Bupati Garut sebagai 7 perempuan inspiratif Kabupaten Bandung. Kemudian juga tahun 2019, tahun 2020 mendapat penghargaan sebagai ASN teladan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau berbicara mengenai prestasi dari narasumber kita, kayaknya tidak akan ada habisnya. Jadi kita langsung saja, Mas Wildan, kita mulai untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Nenty ya, untuk nanti sharing mengenai pengalaman beliau, sharing mengenai praktik baik beliau dalam geliat pagi ini. Apa sih itu geliat pagi? Oke, langsung saja kepada Ibu Nenty. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuli. Ya, saya langsung aja Ibu ya. Silakan Ibu untuk berbagi, untuk sharing mengenai materi sore hari ini. Monggo Ibu, silakan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada Bu Yuli dan juga yang kami hormati Bapak Ketua APSI Pusat ya, Bapak Agus, juga yang kami hormati seluruh senior saya di sini, seluruh guru-guru saya ya. Mungkin ini hanya mohon maaf kalau saya sebagai pengawas baru ya dari guru penggerak sudah berani berbicara di hadapan Bapak Ibu semua, tapi mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil, saling menginspirasi, saling memberikan ilmu. Yang terpenting mudah-mudahan dalam kegiatan mencari ilmu ini kita semua mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya di sini mungkin hanya sedikit sesuatu yang sebetulnya sudah dilakukan juga lah ya. Ini sudah bukan sesuatu yang aneh, namun insya Allah saya akan menyampaikan sesuatu yang
namanya apa ya, Geliat Pagi. Nah ini Geliat Pagi, gerakan literasi digital PAI Berbagi. Nah mungkin dulu ya sebelum menjadi pengawas, karena kebetulan saya itu pengawasnya dari program guru penggerak. Oleh karena itu diantara tugas guru penggerak saat itu adalah membuat berbagai inovasi ya, atau ya semacam membuat hal-hal yang bagaimana supaya pembelajaran anak itu menarik gitu, bagaimana pembelajaran anak itu menyenangkan, bahwa bagaimana pembelajaran anak itu student center, pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah mungkin ini juga apalagi sekarang ada P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, misalnya ini Bapak Ibu sebagai pengawas juga, atau di sini ada ibu-ibu kepala juga ya, ada guru-guru juga. Nah, ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif misalkan dalam mengembangkan proyek itu apa saja, kemudian dalam literasi juga, bahwa literasi itu kan bukan hanya calistung ya, bukan hanya baca tulis hitung, tetapi ada bagaimana mengakses informasi secara cerdas. Nah di sini mungkin ada beberapa tips sewaktu saya menjadi guru ya, nah karena baru setahun menjadi pengawas. Nah di sini ada bagaimana kita merancang sebuah program yang berdampak pada murid. Nah jadi sewaktu jadi guru penggerak itu kita semua berpikir keras, program apa sih yang akan dibuat oleh guru yang memiliki dampak yang bagus terhadap murid. Nah, di antaranya dari 9 bulan itu kita di setiap bulan itu kan buat aksi nyata ya. Nah, di antaranya ini salah satu aksi nyata yang pernah dilakukan, yaitu namanya Geliat Pagi, gerakan literasi digital. Karena saya kebetulan backgroundnya dari PAI, tapi sebetulnya ini buat untuk materi apapun insya Allah ya bisa dipraktekkan. Jadi gerakan literasi digital PAI Berbagi ini bagaimana supaya anak berpikir kreatif, anak berpikir kritis, kemudian literasinya berkembang. Nah, sebagaimana yang kita lihat ya dalam rapor pendidikan itu sebagian besar masalah yang menjadi fokus itu ya, yang merah itu kan kebanyakannya literasi dan numerasi. Apalagi literasi itu ada 3 level ya. Nah, misalnya bagaimana kalau literasi dasar sudah pada hijau ya, udah pada aman, sebagian besar murid udah bagus, tetapi literasi level yang selanjutnya ya, seperti bagaimana mengintegrasi, bagaimana mengevaluasi, bagaimana anak mampu mengembangkan dari isi teks dan lain sebagainya, itu mengalami kesulitan. Nah, baik kita sambungkan saja ya, bahwa saat ini yang menjadi PR untuk kita semua di rapor-rapor pendidikan itu tadi, jadi bahwa kemampuan literasi anak itu khususnya di level 2 dan level 3 ya, itu agak kurang. Nah, oleh karena itu mari kita pikirkan bersama, dan di sini sudah ada semacam praktik baik yang sudah dilakukan untuk meningkatkan literasi murid kita ya. Kalau ini contohnya di level SMP. Nah, ini juga bisa sebetulnya di level SD atau di level SMA, tinggal dikembangkan. Baik, kita lihat tidak semua akan disampaikan ya, yang nyambung saja dengan bahasan kita. Nah, ini tentang intinya literasi digital dalam kurikulum Merdeka itu sama ya, memiliki peran yang sangat strategis. Jadi kan Pak Menteri pastinya bahwa murid kita itu adalah kaum digital ya, dari mulai bangun tidur sampai sampai tidur lagi. Semuanya itu adalah pasti dengan gadgetnya. Nah, oleh karena itu dengan digital ini bagaimana kalau kata Sayyidina Ali ada sebuah kutipan ya, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak kalian sesuai dengan zamanmu, karena dia itu hidup didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya, karena dia itu hidup bukan di zamanmu. Nah, oleh karena itu, karena sekarang sudah serba digital, literasi juga sudah bukan hanya baca tulis secara manual ya.
sudah masuk ke ranah digital. Nah, oleh karena itu di sini ada sedikit praktik baik yang sudah dilakukan. Baik, selanjutnya nah di sini bahwa kegiatan literasi yang saya sampaikan tadi ya, bahwa bukan hanya membaca secara manual, tetapi juga tadi sudah ada sedikit-sedikit sentuhan-sentuhan digitalnya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini karena ini praktik baik ya, oleh karena itu menceritakan SMP saya dulu. Kebetulan SMP saya dulu itu memang di bawah gunung ya, di bawah gunung yang keadaan muridnya itu menengah ke bawah, literasinya rendah gitu ya, sampai saya itu kalau mengajar itu bawa ular tangga, bawa lingkaran karakter, bawa magic box misalkan ya, bagaimana supaya literasi anak-anak itu bisa berkembang gitu, keterampilan berpikir mereka berkembang, keterampilan berpikir kritis kreatif mereka berkembang. Nah, di sini lihat fakta di lapangannya, waktu itu hanya ini karena ini tugas dari guru penggerak satu ya, dari 30 siswa itu hanya 16 orang saja yang mampu mempraktekkan literasi digital. Jadi hanya 55% saja yang praktek digitalnya baik. Jadi sisanya 14%-nya ya. Nah, ini 14%-nya yang perlu untuk di itukan gitu. Nah, kemudian dengan kemampuan digital yang rendah ini tentunya ini sangat berpengaruh pada karakter kemandirian. Nah, sehingga apalagi saat itu ya, yang mana di kegiatan online itu butuh kemandirian gitu, bahwa anak itu dia tidak bisa belajar tanpa bimbingan guru kan, karena kebiasaan tatap muka itu kita jadi guru itu senantiasa langsung gitu ya, langsung membimbing atau langsung ngasih ilmu gitu ya, ceramah terus atau mencret ya, metode ceramah terus misalkan. Nah, sehingga ketika anak dituntut untuk mandiri itu adalah sesuatu yang susah. Nah, sehingga di antara program Geliat Pagi ya, gerakan literasi digital PAI berbagi itu intinya untuk supaya anak berpikir kreatif, kemudian keterampilan literasinya meningkat, kemudian karakter mandirinya bisa tumbuh, kemudian terinternalisasi jiwa literat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sebagai sarana pembelajaran yang berdampak pada murid. Nah, karena di kurikulum Merdeka itu tuntutannya ya, bahwa pembelajaran itu harus berdampak pada murid. Intinya bagaimana anak kreatif, literasinya bagus, karakternya muncul ya, yang apa, P3-nya ya, profil pelajar Pancasilanya muncul misalkan. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini setelah tujuan ya, nah di sini misalnya apa saja sih yang sudah dilakukan. Nah, sebetulnya ini nggak aneh ya. Jadi saya itu waktu jadi guru gitu ya, untuk meningkatkan anak-anak kreativitasnya supaya agak bagus, dengan Canva kreatif. Tentunya udah pada mahir ya membuat Canva kreatif, apalagi guru saya nih Bu Yuli ini sebagai guru saya nih, dengan Canva kreatif pastinya udah pada bisa. Saya juga di kampung gitu ya, di kampung saya gitu, di SMP 2 Terongkaler, ketika diterapkan kreativitas menulis ya, atau literasi dengan Canva kreatif ini sangat signifikan gitu ya peningkatannya. Nah, padahal hanya sederhana, misalnya guru menyiapkan satu artikel ya, yang ada, kalau saya misalnya artikel tentang anak-anak ya di PAI misalnya tentang berbakti pada orang tua, tentang akhlak baik, misalkan jujur, disiplin dan sebagainya. Jadi guru membuat atau menyediakan artikel ya, kemudian guru menginformasikan pada siswa bahwa nanti kalian akan membuat teks kreatif berdasarkan artikel yang dibaca gitu. Jadi silakan baca dulu, misalkan di 10 menit pertama itu anak-anak disuruh baca ya, disuruh baca mengenai sebuah artikel, bebas artikelnya. Kalau saya waktu itu ada yang berkaitan dengan pembelajaran sesuai buku paket gitu ya, kemudian ada juga yang di luar gitu. Nah, kemudian diinformasikan pada siswa bahwa mereka akan membuat teks kreatif berdasarkan artikel yang dibaca. Nah, teks kreatif itu berbentuk infografis. Nah, nantinya ya, jadi anak disuruh untuk berpikir bagaimana memahami sebuah teks. Nah, itu kan di rapor pendidikan kebanyakan yang masih merah itu di literasi ya. Bagaimana anak dituntut untuk
ketika baca teks itu dia memahami informasinya, mana yang termasuk fakta, mana yang termasuk opini, mana yang termasuk efek, mana yang termasuk kaus ya, sebab akibat, nah mana yang termasuk bagaimana dia mampu ya intinya memahami sebuah teks. Nah ini bisa dilakukan ya nanti misalkan ketika kita berbagi ya kepada guru-guru di sekolah. Nah ini bisa dilakukan misalkan, jadi kemudian guru menunjukkan infografis. Nah bisa ya dicari dari Google atau guru bikin sendiri nih infografisnya misalkan. Kemudian guru dan siswa berdiskusi mengenai picture-picture dalam infografik itu. Kemudian guru dan murid berdiskusi mengenai rubrik penilaiannya gitu ya. Apa saja yang harus dinilai dalam infografis itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu ini. Nah, kemudian tadi ya siswa melakukan kegiatan mandiri. Jadi artikel yang sudah kita siapkan itu dibuat ringkasan gitu. Cari ide-ide pentingnya yang ada dalam akhir artikel tersebut yang akan dimunculkan di infografis. Nah, ini tentu saja sangat membantu ya dalam meningkatkan kemampuan literasi anak yang 3 level itu, baik level dasarnya hanya memahami teks, kemudian naik levelnya bisa mengevaluasi, bisa mengintegrasi, bisa menginterpretasi dan lain sebagainya. Kemudian siswa membuat draft 1 infografis. Jadi bikin draft dulu. Ada yang senangnya di kertas dan pensil dulu bisa. Nah, kemudian siswa membuat infografis di Canva setelah selesai ya. Kemudian file bisa diunduh sebagai JPEG dan dikirim ke surel guru. Nah, ini ya waktu itu seperti itu. Kemudian bisa juga siswa kalau untuk nanti project profil pelajar Pancasilanya ya, misalkan untuk kegiatan pamerannya bisa dicetak ya infografisnya, dipajang di kelas, dipajang di pameran. Nah, kemudian guru melakukan penilaian. Nah, seperti itu. Nah, memang sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada heboh sekarang semua guru belajar Canva ya, karena memang dari Canva-nya juga memang Canva itu khusus untuk pembelajaran berbasis proyek. Nah, sementara dalam kurikulum Merdeka itu yang direkomendasikan pemerintah selain dari pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran proyek. Makanya karena menurut teori konstruktivisme itu bahwa belajar itu mengalami gitu. Belajar itu kan dengan proyek itu anak dia mengalami gitu. Minimalnya berpengalaman, oh saya bagian ini dan sebagainya. Nah, dengan template Canva yang menarik ya, bisa diedit dengan mudah. Nah, insya Allah, nah ini bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini contoh-contohnya ya dulu ya yang sudah dilakukan. Ini mah itu ya hanya karena ini tugas waktu itu ya. Nah, ini Canva yang dibikin siswa nih, Canva kreatifnya. Nah, karena saya pengajar PAI saat itu, anak-anak silakan baca sejarah Nabi. Nah, udah dibaca udah. Nah, kemudian mereka bikin dari mulai Nabi Muhammad 0 tahun ya sampai meninggal. Nah, dengan supaya ini mempermudah nih kemampuan anak dalam berliterasi, di Canva ini mereka mengalami proses dari mulai memahami teks secara sederhana, kemudian mereka menginterpretasi. Nah, kegiatan level yang literasi yang 3 itu terlewati gitu ya. Anak menginterpretasi, anak mengintegrasi, anak mengevaluasi, semua terlewati. Nah, dan keyword-keywordnya, kata kuncinya mereka masukkan dalam Canva kreatif ini. Dan ini alhamdulillah berhasil gitu ya. Jadi anak-anak sangat menempel ketika dipelajari dengan Canva, bantuan Canva seperti ini. Nah, ini ya buatan anak-anak di sana. Misalkan nih ketika kita menginginkan jaga iman ya di masa pandemi misalkan, atau apalah yang sesuai dengan saat ini misalnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, saya juga geliat yang kedua itu adalah kreativitas membuat komik. Nah, di kreativitas membuat komik ini sangat sederhana juga ini, aplikasinya hanya Komika ya. Kan kami di kampung itu nggak punya yang semacam digital yang maju gitu ya. Jadi hanya dengan HP yang biasa gitu ya, HP yang murah juga kan. Kalau Komika itu, aplikasi Komika itu bagus gitu ya, anak-anak mereka bisa berkreasi.
Nah, yang pertama, apa yang dilakukan dalam kreativitas buat komik ini, guru menginstruksikan murid untuk mendownload aplikasi Komika. Tadi jadi silakan anak-anak, komikanya di-download dulu. Nah, kemudian menyiapkan satu bacaan, kemudian guru menginformasikan pada siswa bahwa mereka akan membuat dialog dari bacaan yang tersebut. Misalkan ada tentang anak-anak, misalkannya silahkan baca apapun. Kalau tentang materi pelajaran, misalkan baca tentang sebuah tema, sebuah topik misalnya. Kemudian bahwa apa yang sudah kalian baca nanti akan dibuat dialog. Jadi dialog asli gitu ya. Dari wacana itu, anak-anak misalkan waktu itu ada dimunculkan guru sama murid misalkan. Misalkan tentang sebuah topik, misalkan materinya tentang jujur, misalnya materinya tentang karakter atau akhlak jujur misalkan. Nah, anak-anak udah baca. Nah, kemudian mereka membuat dialog dari bacaan tersebut, misalkan Assalamualaikum, misalkannya dialog seperti biasa, Waalaikumsalam, misalkan Bu Guru boleh nanya nggak, misalkan di komik itu ya, silahkan, misalkan menurut Bu Guru jujur itu apa? Oh, jujur itu misalkan ya, kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan misalnya. Itu jadi ada semacam buat dialog, beberapa dialog gitu ya. Kemudian setelah dialog mereka difoto gitu. Dialog pertama tadi misalkan Ustazah apa boleh saya bertanya. Nah, itu jadi dalam sesi dialog pertama dipoto cekrek misalnya. Kemudian boleh saya bertanya tentang jujur? Boleh. Nah, itu dicekrek juga, dipoto. Jadi mereka yang menjadi artisnya gitu. Nah, jadi kemudian tadi ya guru menunjukkan contoh komiknya dulu, kemudian diskusi mengenai contoh komiknya, kemudian diskusi mengenai rubrik, itu mah udah ya. Nah, setelah anak bikin dialog itu mereka foto. Nah, di aplikasi Komika itu kan bisa ditulisin kata-kata ya. Nah, bisa ditulisin kata-kata misalkan. Nah, udah itu misalkan setelah seperti itu kemudian mereka dikumpulkan gitu ya, nah di lapangan gitu ya, mereka saling mempertunjukkan komik buatan mereka misalnya. Nah, kemudian Bun, itu ada yang raise hand gimana? Nah, kemudian tadi setelah melakukan kegiatan mandiri ya, membuat dialog dari bacaan yang sudah dibaca ya, kemudian dibuat draft komiknya, kemudian foto-fotonya juga disusun berdasarkan draft, kemudian sesuai dengan aplikasi Komika gitu ya. Nah, kemudian guru dan murid bisa mencetak komik dan dipajang di kelas. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah proyek ya. Jadi nanti bisa juga disambungkan dengan pembelajaran diferensiasi misalkan. Bagi anak-anak yang senang anak-anak visual, mereka disuruh untuk menuliskan kata-katanya misalnya. Bagi anak yang kinestetik, mereka memperagakan asli misalkan. Bagi anak-anak yang audio misalkan, mereka bisa dengan tadi ya mendengarkan cakapan, mewawancara teman-temannya gitu. Nah, itu. Nah, jadi ini juga bisa disambungkan dengan pembelajaran kurikulum merdeka yang diinginkan saat ini. Nah, ini hasil mereka ya, karya mereka media komik. Sederhana ya kalau di kami, tetapi walaupun sederhana sebetulnya pembelajaran ini bermakna gitu bagi anak gitu. Mereka sangat senang dan mereka menikmati gitu. Nah, kemudian selanjutnya lagi ini ya, gerakan literasi digital menulis di media WhatsApp. Kalau ini mah udah itu ya, misalnya anak memilih satu tempat ekowisata yang ada di Garut gitu ya. Misalkan ada situ Bagendit, ada Papandayan, ada apa gitu ya. Kemudian menuliskan kelebihannya dan fitur utamanya ya di tempat tersebut. Misalkan Gunung Putri, misalkan mereka kan di bawah Gunung Putri. Nah, itu kan sebagai sebuah yang di wisata gitu ya, wisata di salah satu kabupaten Garut. Nah, mereka mendeskripsikan gitu ya, kemudian menceritakan pengalaman saat mereka berkunjung, kemudian menuliskan deskripsi ya dari foto yang mereka pilih misalkan. Nah, sehingga anak-anak menuliskan dengan judul yang menarik gitu ya, deskripsi tentang ekowisata dengan bahasa yang persuasif gitu ya, diceritakan ke anak-anak. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, kalau ini mah sangat mudah ya. Jadi nanti misalkan
di kegiatan project ini misalnya supaya anak lebih dekat dengan dan lebih mencintai daerahnya. Nah, itu bisa dieksplor. Nah, kemudian selanjutnya ini contohnya, misalkan ini adalah salah satu ekowisata ya di Gunung Putri di daerah Garut. Nah, ini yang sudah dilakukan. Nah, jadi anak-anak menceritakan mereka Gunung Putri misalkan. Nah, mereka bercerita, berliterasi di sini. Nah, itu dengan sesuai dengan mereka pernah kemana gitu. Ada yang ke Pantai Santolo, ada yang ke Pantai Pangandaran dan lain sebagainya. Mereka bercerita intinya. Nah, kemudian kalau aplikasi Quizizz mungkin sudah itu juga ya. Nah, ini mah udah, tetapi kami di kampung itu dengan Quizizz ini alhamdulillah gitu ya, anak-anak itu lebih semangat dalam belajarnya gitu. Jadi ketika sudah tadi ya misalkan sudah pada mempelajari dengan Canva, dengan Komika gitu ya, untuk mengevaluasinya itu supaya berpikir kreatifnya lebih meningkat lagi dengan aplikasi Quizizz misalnya di sini. Nah, kemudian ini yang sudah dilakukannya ya. Nah, ini yang sudah dilakukan literasi digital yang sederhana. Mereka sangat tertarik ya, setiap minggunya itu mereka ingin menjadi juara gitu ya, dan kita kasih juga hadiahnya dengan kalau yang bertahan misalkan selama beberapa minggu ini dikasih hadiah juga. Nah, kemudian gerakan literasi digital lainnya ini mereka pada menghafal Al-Quran. Kebetulan saya mungkin PAI ya, jadi contoh-contohnya mohon maaf, gerakan literasi baca Quran melalui YouTube. Nah, jadi siswa diminta untuk melihat tayangan ya, surah An-Naba. Kebetulan saya membuat salah satu metode menghafal Al-Quran, namanya metode Syamil. Ada 12 langkah ya, bagaimana metode Syamil itu dengan gerakan gitu, dengan nada-nada tertentu. Kemudian ada bengkel tajwidnya, kemudian ada visualisasinya dan sebagainya. Nah, itu mereka menyimak ya dengan baik tayangan tersebut, kemudian secara individu dan kelompok mendemonstrasikan. Nah, mereka itu, nah ini di sini ya. Nah, jadi dengan mereka berkreasi gitu. Jadi di dalam menghafal Al-Quran pun seperti mereka tidak menghafal gitu. Mereka pakai TikTok gitu ya, seperti tidak sedang menghafal. Jadi dengan TikTok, dengan YouTube gitu ya. Nah, di antara literasi digital lainnya yang sudah dijadikan praktik baik ini. Nah, sehingga mereka sangat asik gitu ya. Kan kalau di SMP itu di antara PA itu banyak ayat yang harus dihafal atau hadis yang harus dihafal. Nah, kalau tidak pinter-pinter sebagai gurunya misalnya untuk bagaimana dengan menghafal yang menarik atau bagaimana misalkan hafalan hadis yang menarik, nah itu anak-anak 3 baris saja susah gitu. Tetapi dengan TikTok, dengan YouTube gitu ya, mereka memvisualisasikan misalkan kayak misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, misalkan dengan gerakan-gerakan seperti itu mereka bikin di YouTube-nya, bikin di TikTok-nya. Nah, itu mereka senang gitu dengan digital seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada literasi digital melalui podcast. Nah, ini dengan podcast ya. Nah, seri kultum gitu ya, yang kan waktu itu kuliah duha biasanya langsung tatap muka ya. Nah, karena waktu itu pandemi gitu ya, ada podcast mengenai podcast gitu kan, untuk melayani anak-anak yang audio nih. Kegiatan podcast itu mereka sangat tertarik gitu ya dengan kegiatan podcast ini. Nah, ini diantara cuplikan kegiatan podcast yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, ini podcast ini sudah dilakukan. Misalkan sebuah topik disampaikan, kemudian anak-anak itu ya, mereka menyimak isi podcast itu, kemudian didiskusikan, kemudian dibuat kesimpulan dan sebagainya. Kemudian juga melalui word wall. Nah, ini juga sama ya, di antara literasi anak supaya lebih menarik lagi misalnya, walaupun kalau ini sebetulnya sederhana ya, kalau dengan word wall itu kan supaya anak mengingat kata-kata yang prinsip gitu ya, teori-teori yang penting gitu ya untuk diingat misalkan. Nah, ini kemudian juga keliling dunia bersama Google Earth misalnya, gerakan literasi digital melalui Google Earth misalkan.
Kan kalau kami di kampung misalkan coba anak-anak dengan Google Earth itu kan misalnya cari kata-kata Mekah. Nah, coba Mekah mana Mekah? Misal, oh ini Mekah, kalian jalan-jalan ke Mekah. Coba dari sana berliterasi nih di kota Mekah ada apa saja. Nah, misalkan klik misalkan negara Palestina, silahkan berjalan-jalan di sana ada apa kan langsung ya di Google Earth itu ada misalkan yang dekat ada apa saja di Palestina, ada apa saja di Amerika itu, misalkan ada tampilannya gimana. Nah, itu intinya bisa berliterasi tetapi mereka tidak fokus saja dengan bacaan ya, tetapi dengan berbagai teknik ini misalkan. Mereka sangat senang nih di Google Earth ini misalkan, oh ya Bu, kami kan belum pernah ke Borobudur misalnya, kami dari kampung kan nggak pernah piknik yang jauh-jauh misalnya. Kalian pengen tahu gimana Borobudur, coba ketik Borobudur misalnya, ya ketik Borobudur misalnya, kan mereka menikmati di dalamnya kayak lagi di dalam Borobudur kan mereka, oh gini Borobudur teh misalkan, ya ketik yang lainnya misalkan. Nah itu alhamdulillah ya dengan teknik-teknik yang sederhana ini, sesuatu yang menjadi penasaran anak sedikit demi sedikit misalkan bisa mereka lakukan. Nah, ini mah sudah ya, tadi yang literasi digitalnya sebetulnya hal-hal yang sederhana yang mungkin sudah nggak aneh ya kalau untuk Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini ada terakhir tahapan bagjanya gitu ya, bahwa tahapan bagja ini adalah salah satu sebuah tahapan ya, kalau kita ingin meningkatkan misalkan ya pembelajaran kita yang lebih berdampak pada murid misalnya dengan bagja ini. B-nya itu kan buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Nah, mungkin yang sudah sangat memahami ini sudah sangat enak ya digunakan misalkan ketika gimana nih ya cara upacara yang lebih menarik supaya anak-anak itu ketika melakukan upacara itu tidak monoton, tidak bosen misalkan. Nah, gimana ya buat pertanyaan. Nah, pertanyaan utamanya itu bagaimana menciptakan sebuah upacara yang menarik anak gitu. Nah, kemudian ambil pelajarannya itu mengambil hal yang sudah positifnya. Oh iya, sebetulnya upacara di sekolah kami itu udah baik misalkan. Cuman anak-anaknya udah rapih, kemudian guru-gurunya juga mereka pada rajin misalkan. Tetapi yang menjadi kurang itu mereka suka lambat gitu ya karena ngapain sih upacara misalnya. Nah, jadi tetapi kalau itu jadi bagaimana lebih menariknya, G-nya gali mimpi. Nah, jadi upacara yang ideal itu seperti apa misalkan. Misalkan upacara yang lebih menarik itu anak-anaknya semuanya memakai pakaian adat misalnya. Jadi memang digali mimpi itu sesuatu yang nyeleneh misalnya, dipikirkan nyeleneh, yang penting menarik misalkan. Nah, seperti itu. Tetapi misalkan juga bisa jangan yang lebih relevan misalkan jabarkan rencana itu, jadi rencananya gimana, petugasnya siapa, petugas ini dan sebagainya. Nah, diatur eksekusi itu intinya pelaksana langsung dieksekusi gitu, langsung dilaksanakan. Nah, jadi dengan bagja ini kayak tadi literasi rendah nih di sekolah saya, literasinya rendah misalkan. Dengan teknik bagja kita bisa difikirkan gitu. Misalkan tadi buat pertanyaan, bagaimana merancang mendesain literasi yang menarik misalkan, supaya anak kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya meningkat misalkan. Ambil pelajaran. Sebetulnya udah dilaksanakan literasi setiap hari Kamis gitu ya. Tetapi tetap saja anak-anak masih belum maksimal. Kemudian digali mimpinya. Nah, saat itu saya menciptakan itu ya sebetulnya yang sederhana, ular tangga adik Simba ya, supaya anak-anak itu berpikir kritis dan kreatifnya meningkat misalkan. Saya bikin supaya literasi meningkat melalui ular tangga misalkan. Nah, kemudian jabarkan rencana ya, saya buat ular tangganya, kemudian dadunya, meminta anggarannya, kemudian dilaksanakannya seperti apa, penanggung jawabnya siapa. Nah, diatur eksekusi kita laksanakan, kita uji cobakan selama 3 bulan saat itu. Kan di saya itu kan di kampung itu ya, ketika anak-anak silahkan kalian baca sejarah Nabi Muhammad. Udah Bu, misalkan. Udah dibaca, udah misalkan. Nah, dengan permainan ular tangga itu mereka dilakukan per kelompok misalkan. Silakan ya ketika dadu keluar angka 1, kalian bikin pertanyaan dari apa misalkan.
Kemudian ketika dadu 2 di mana, dadu 3 kapan, dadu 4 siapa, dadu 5 mengapa, dadu 6 bagaimana. Nah mereka itu di awal-awal di minggu pertama itu kebingungan. Jadi Bu Penti gimana buat pertanyaan dari mengapa atau gimana gitu. Jadi hal yang sederhana juga mereka masih kebingungan. Jadi bikin pertanyaan dari bagaimana itu gimana gitu. Nah jadi seiring berjalan waktu ya udah bulan kedua, bulan ketiga, nah itu baru berpikir kritisnya mulai meningkat. Nah seperti itu. Dengan teori Bagja ini bisa ya dilakukan. Nah, kemudian mungkin yang bawah-bawahnya masih banyak, tetapi ini karena waktunya juga ya Bu Yuli, misalkan ini ini mah yang tadi yang saya ceritakan Bagja tadi ya. Nah ya ini dengan ini karena ini tugas guru penggerak waktu itu ya. Nah ini dirinci Bagjanya, yang ini dirinci nih, atur eksekusinya seperti ini, pembagian tugas. Nah kemudian monefnya gimana, nah ini monefnya dengan seperti ini, evaluasinya seperti ini nih, fokus monitoringnya. Nah ini metode penggalian datanya seperti ini, programnya seperti ini, laporannya seperti ini, evaluasi programnya seperti ini. Seperti biasa ya, kalau dalam teori CGP itu kami dikasih tahu kalau dalam laporan itu dari yang 4F itu ya, fakta, kemudian fakta, future, finding ya, yang itu. Nah ini jadi sudah sebetulnya ya, hanya itu saja, tidak ada yang istimewa. Mohon maaf atas segala keterbatasan, saya hanya diamanahi saja untuk berbagi ya dengan hal sederhana ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya ya, umumnya bagi kita semua. Mungkin untuk pemantik seperti itu dulu Bu Yuli, mohon maaf. Iya, terima kasih sekali Bu Henti, sangat menginspirasi praktik baiknya gitu ya. Nanti semoga apa yang sudah Ibu lakukan itu dapat juga kami praktekkan gitu Bu ya, di anak-anak didik kami gitu. Bapak Ibu dan Bu Henti, sebelum kita lanjut ke materi diskusi, di sini sudah hadir Bapak Agus. Jadi Pak Agus Koco, Bapak Agus akan menyampaikan arahannya dulu atau bagaimana Pak Agus sebelum kita ke diskusi? Halo Pak Agus, Waalaikumsalam Pak. Mas Wildan? Iya. Pak Agusnya beliau sudah terhubung belum ya? Assalamualaikum Pak Agus. Belum merespon Mas Wildan. Ya mungkin atau langsung tanya jawab dulu. Oke, sambil tunggu Pak Agus ya, Bu Penti, mungkin kita diskusi ya Bu ya, lanjut ke diskusi, ke sharing gitu. Di sini sudah ada dua peserta yang raise hand gitu. Jadi kita persilahkan dulu, sudah ada 3 juga. Ada Ibu Rosmala Dewi, ada Pak M. Asis, ada Pak Subhan, ada Pak Marsono, ada 4 orang nih. Mas Wildan, halo, kita kasih kesempatan dulu kepada yang pertama Ibu Rosmala. Ya, Ibu Rosmala. Langsung di-unmute saja Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, halo Ibu Rosmala Dewi. Ibu silakan sampaikan apa yang akan Ibu diskusikan atau akan Ibu tanyakan ke narasumber. Ibu Rosmala belum merespon, Mas Wildan. Kita lanjut. Langsung ke Pak Aziz saja Bu. Oke, Pak Aziz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Nah, ini Pak silakan Pak, kalau mau silakan diskusinya, sharingnya ke Ibu narasumber. Ya, silakan Pak Aziz. Ya. Mohon maaf Bu, karena kamera ini ada bermasalah, jadi tidak bisa ditampilkan videonya gitu. Ya Pak. Terima kasih Bu. Jadi saya pikir program yang dikembangkan Ibu ini yaitu pagi cukup membuat kita para pengawas juga dan mungkin teman yang lain juga bisa mengikutilah
yang program digital ini. Yang saya mau tanyakan Bu begini, tadi dasar Ibu mengangkat ini adalah 55% anak yang belum belum menguasai digital begitu, 55%. Berarti sisanya sekitar 45-an ya, yang istilahnya mau dikembangkan begitu Bu. Kemudian dengan ada 5 tujuan tadi, tujuan program ini. Tentu kan ini kan kita mau lihat progres setelah Ibu melakukan program ini, dari 55% ini mungkin selama beberapa minggu atau bulan, kemudian ada yang terlihat. Kira-kira setelah Ibu melaksanakan program Geliat Pagi ini, ada enggak progresnya itu? Mungkin ya berapa persen lah kenaikan seperti itu, sehingga kita melihat ternyata memang ada kenaikan seperti itu yang bukan ya kalau kita mungkin lihat secara langsung mungkin kegembiraan anak, kemudian kebahagiaan, kemudian kesukaan anak mungkin ya, tetapi kan kita juga mungkin perlu data progres kenaikan itu Bu. Hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ajis. Silakan Ibu Fenty langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Bapak atas itunya ya, atas Halo Ibu Fenty. Udah ada Bun? Halo? Udah ada Bu. Udah. Ya, mohon maaf ya. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi progresnya itu tadi di awal itu terbalik Bapak, mohon maaf. Jadi yang 55% yang udah agak terbiasa, yang sisanya yang 14 orang ini di sini ya, kalau datanya, kalau lihat di data ini tadi ini betul, di atas Ibu, di slide atas. Ya, di atas ya ini ya. Nah ini ya betul tadi, jadi bahwa dari 30 siswa ini sebetulnya yang dilakukan itu seluruh siswa, cuman ini yang dijadikan laporan ini Pak ya. Jadi karena ini adalah tuntutan waktu itu dibatasi gitu ya, dari 30 siswa kelas 9 itu dijadikan subjek ya. Dari 16 orang mampu mempraktikkan literasi digital. Nah, artinya 55% ada gitu ya, sudah bagus, misalkan dalam tadi misalkan kayak komikanya udah jalan, kanvanya udah jalan misalkan, kemudian tadi ya diantara sebagainya udah jalan, tapi diantaranya sisanya itu yang 14 orang ya, atau 45% kalau dipresentasikan belum. Nah itu berangkat dari data di sana ya. Tadi Bapak bertanya bagaimana nih progresnya. Nah di bawah sebetulnya ada analisisnya ya, tapi karena panjang lebar saya singkat saja. Intinya dari progres setelah dilakukan itu karena ini program sekolah ya Bapak, karena bukan hanya saya secara pribadi. Jadi ini bahwa kita merancang sebuah program yang berdampak pada murid, diantaranya dengan Geliat Pagi Gerakan Literasi Digital PAI Berbagi ini sebetulnya didukung oleh banyak pihak. Nah di sana itu ada tadi ya, dari mulai yang bagja yang diitukan itu bahwa siapa yang melaksanakan eksekusinya, penanggung jawabnya, dari mulai kesiswaannya, kemudian di tiap kelompok itu ada penanggung jawabnya gitu ya. Masa kan kayak bikin komik kan nggak mungkin saya sendiri yang mengatur dan sebagainya. Nah itu sehingga progresnya lumayan gitu Pak, karena dilakukannya berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya, bukan hanya dilakukan secara individu saja, karena semuanya berkolaborasi. Misalkan ini kan dilakukannya setiap Kamis gitu ya, di setiap Kamis. Nah itu semuanya bergerak, misalkan ada penanggung jawab umumnya bidang kesiswaan, saya juga sebagai bidang kurikulum saat itu, kemudian ke bawahnya ada PJ-PJ-nya, misalkan PJ komik siapa misalnya, PJ komika siapa, kemudian PJ Canva siapa, misalkan penanggung jawab dari Google Earth siapa. Nah semuanya udah ada PJ-nya. Nah sehingga alhamdulillah karena dilakukan secara serempak, membuat program yang berdampak pada murid, yang kesininya murid yang sisanya itu semakin sedikit dan semakin meningkat gitu ya. Hanya beberapa murid saja, karena itu juga mereka
smartphone-nya kurang mendukung gitu. Jadi secara umum peningkatannya sangat signifikan ya. Tetapi di sini memang di tulisan ini tidak dipresentasikan pada akhirnya presentasinya berapa gitu. Tapi kalau saya dijadikan, kalau di PTK yang sudah saya buatkan gitu ya, di penelitian tindakan PTS yang sudah saya buatkan itu peningkatannya signifikan gitu. Jadi di PTS itu saya lakukan siklus ya, laporannya per siklus. Misalkan tadi di praksiklus kan tadi presentasinya ada 45%. Nah, kemudian setelah dilakukan beberapa kali tadi ya treatment literasi digital dengan berbagai variannya, nah di siklus berikutnya berkurang anak yang nggak bisanya. Nah, di siklus 2 itu di PTK yang sudah disusun itu meningkat jadi 65%. Kemudian karena baru 65%, tentu saja ini sesuatu yang belum berhasil. Kemudian kita lebih giat lagi, misalkan ini dibantu nih anak-anak yang nggak punya HP, gimana caranya? Oh iya, udah aja di kelompok-kelompokan kan. Kalau di kami kan nggak semua anak punya HP misalkan ya. Nah, jadi ada pengelompokan. Jadi hambatan-hambatan tersebut lebih ke kuotanya nggak ada misalkan, atau HP-nya nggak support misalkan, seperti itu. Sehingga nah itu hambatan-hambatan itu kemudian kita tangani, dan alhamdulillah di siklus terakhir itu mencapai 88% gitu Pak. Jadi mencapai 88%, dan kami anggap itu adalah capaian yang sudah berhasil. Nah, walaupun masih ada yang nggak berhasil itu karena tadi gitu, ketika anak mereka nebeng ya di HP yang lain kan otomatis tidak semahir yang punya gitu. Ketika ditanya lagi, ini gimana Bu? Jadi semacam lupa gitu. Nah, jadi tidak sampai 100%. Nah, mungkin hanya itu Bapak yang bisa disampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Bun? Pak Aziz mungkin sudah cukup ya, sudah cukup. Terima kasih Bu, sudah sangat jelas tadi ya, walaupun tidak digambarkan di PPT ini kan, tapi sudah Ibu tadi sudah melakukan penilaian tindakan sekolah. Terima kasih Bu atas materinya dan pencerahannya. Silakan Pak, dilanjut Ibu. Terima kasih Pak Aziz. Bu Yuri, atau kita coba langsung lanjut aja ke Pak Marsono ya ini? Boleh Mas, silakan. Oke, Pak Marsono silakan untuk di-unmute atau klik mic-nya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah dari paparan cukup gamblang dan jelas. Namun demikian kami Marsono dari pengawas SD di Kabupaten Batang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang orientasinya berbasis pada proyek, penguatan proyek. Kemudian yang kedua berdiferensiasi, yang tentunya ini merupakan tantangan kita bersama, terlebih kami di pengawas ketika supervisi ya banyak hal yang antara sarpras dalam satuan pendidikan mendukung sekali untuk keberhasilan rekan-rekan guru kepala sekolah dalam hal mengadakan pembelajaran. Nah, kaitan yang demikian ini tentunya solusi atau kesiapan pemerintah yang setelah meregulasikan program yang sedahsyat ini. Bagaimana untuk mengatasi tantangan-tantangan jikalau pembelajaran insya Allah bisa. Namun dalam hal sarpras ini kami di pengawas kurang begitu yakin karena kesiapan orang tua dan sekolah ini sangat ya tergolong begitu belum siap dan amat sangat dipaksakan. Terlebih ada semacam kasus yang tidak kita harapkan karena demi anaknya sehingga apapun ya ini kebutuhan sangat overload begitu. Mohon penjelasan bagaimana solusinya untuk kaitan dengan kegiatan tentang kesiapan sarpras ini. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih Bapak Marsono. Mungkin langsung Ibu Penti mau menanggapi, Ibu. Ya. Sebentar, Bun.
Masih di mute ya? Ya, Ibu Fenty. Ya, baik Bona. Halo Bu, Ya baik. masih belum. Mohon maaf. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi solusi untuk kegiatan sarprasnya ya. Jadi sarprasnya sebetulnya kalau di sini yang tadi sudah dipaparkan itu memang yang paling mendasar itu yang penting membawa HP. Cuman membawa HP juga sama di Kabupaten Garut juga ada larangan ya. Larangan misalkan nggak boleh bawa HP. Cuman saya berkoordinasi waktu itu dengan pengawas sekolahnya ya bahwa untuk kegiatan literasi setiap hari Kamis itu diizinkan. Jadi kan ini hanya Kamis literasi ya. Ini setiap hari Kamis dilakukannya. Nah, jadi untuk sarana prasarana sebetulnya ini tidak terlalu membutuhkan sarana yang wah gitu ya. Itu basisnya hanya smartphone saja, Bapak, mohon maaf. Jadi kan tadi kayak program pertama itu misalkan Canva ya, Canva kreatif. Tentunya anak-anak hanya jadi bahkan lebih bagus anak-anak dari saya juga mencontohkan sederhana gitu ya. Nah, ini kayak ini kan Canva. Nah, mereka pada semangat bikin Canva ini nah kayak ini kan tidak membutuhkan sarana yang apa gitu ya. Cuma anak-anak coba download Canva kreatifnya. Ya udah di-download misalkan. Kebetulan saya juga daftar Canva edukatornya ya. Jadi silakan nih kita akan membuat kreativitas ya. Misalkan dari Canva ini. Nah, kalian hanya membutuhkan ini aja misalkan ya HP dan kuotanya tentunya ya. Kalau kuotanya mungkin sudah disediakan juga di sekolah. Kalau lagi ada di sekolahnya juga sama karena dekat gunung juga kadang ada kadang enggak gitu. Nah, itu juga sebetulnya ya misalkan bisa dari sisi sana. Saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, Bapak, ini untuk kegiatan Kamis literasi mohon maaf untuk kuotanya ya untuk setiap Kamis itu di-fullkan gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah dengan modal HP dan kuota gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan. Kayak ini kan hanya sederhana, di saya nggak ada yang aneh-aneh. Ini kan Canva kreatif hanya dari HP saja ya. Ini juga komik juga sama. Komik juga kan hanya anak-anak silakan buka Play Store-nya. Udah buka Play Store misalkan atau ini mah Komika mah langsung ya. Ketik Comica, misal Komika, silakan diinstal. Nah, itu aja misalnya. Jadi nggak ada yang aneh sebetulnya untuk nah ini hasil anak-anaknya sampai ini dibukukan gitu ya. Komik kayak anak-anak mereka kayak kenang-kenangan. Oh, dulu saya pernah gini ya. Ini kayak action kayak gini. Nah, ini bagus. Untuk pembelajaran diferensiasi juga sangat bagus ya. Anak audio ada bagiannya, anak kinestetik mereka kan senangnya praktek, senang action misalnya. Anak audio juga sama, mereka bikin wawancara dulu, kemudian anak-anak visual juga mereka asik gitu ya mengetikkan kosakata atau tanya jawab yang ada. Nah, itu bagus juga. Nah, ini kan tidak ada yang sarananya nggak ada yang itu Pak. Nah, ini juga sama, apalagi ini hanya WhatsApp saja gitu ya. Ini juga puisi sama gitu, kemudian YouTube juga sama gitu ya. Ini basisnya hanya smartphone gitu ya. Podcast juga sama dan Wordwall juga sama ya. Google Earth juga cuma silakan. Semuanya basisnya hanya smartphone. Hanya itu saja Bapak. Mungkin secara sarana dengan ini semuanya hal-hal yang sifatnya sederhana hanya berbasis Android saja. Jadi tidak ada butuh apa gitu ya. Nah, itu saja. Cuman memang untuk perizinan juga harus baik-baik misalnya ke Dinas Pendidikan. Nah, seperti itu. Ya, Ibu Fenty, terima kasih Ibu. Ya. Mungkin saya sedikit menambahkan Ibu, Bapak Ibu ya, sharing juga. Kalau di sekolahan saya itu yang memang sudah 2 tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka gitu, justru dalam hal pelaksanaannya itu mengurangi biaya gitu. Dalam arti kegiatan tidak harus dengan biaya yang besar. Misalnya untuk proyek yang P5-nya gitu. Kami ada itu kan disesuaikan dengan karakteristik yang ada di sekolahan masing-masing gitu. Misalnya di sekolahan saya itu lahannya, pekarangan sekolahannya luas. Kemudian kami itu membuat proyek dengan tema kearifan lokal. Kemudian anak-anak itu mempraktikkan untuk menanam tanaman obat toga. Itu kan tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak seperti itu.
Kemudian untuk sarana-prasarana yang lain, misalnya tadi seperti Bu Fenty katakan bahwa untuk penggunaan HP gitu ya, misalnya kalau untuk yang daerah-daerah mungkin jauh dari perkotaan, mungkin sinyalnya susah gitu ya, itu kan kita sebagai guru pendidik juga harus berkreativitas, misalnya kita yang nge-print out-nya, misalnya kita cetak, kita bikin print out, yang penting kreativitas kita saja gitu, atau mungkin pakai ada yang dari tayangan televisi, kemudian anak membuat rangkumannya seperti itu, atau dari radio. Yang jelas teknologi itu tidak harus yang tadi memakan biaya yang banyak. Misalnya di pedesaan, misalnya ada daerahnya ada banyak tanaman singkong. Nah, nanti gimana anak-anak bisa membuat misalnya makanan-makanan kekinian dari bahan singkong. Seperti itu kali ya Bu Fenty ya. Jadi kita melihat dari apa yang ada di sekitar sekolahan itu kita gali anak-anak biar langsung menerapkan gitu ya. Iya, betul Bu. Ya. Justru dengan itu sangat terbantu. Kalau dulu itu kan di kurikulum lama itu kan kita sangat terpaku dengan materi yang ada di buku paket. Materinya ini harus selesai seperti ini KD-nya gitu. Nah, sekarang dengan kurikulum Merdeka itu kita lebih leluasa untuk apa sih yang pas dengan sekolahan saya seperti itu. Apa yang pas untuk anak-anak saya seperti itu. Itu Bu Fenty ya. Iya betul Bu. Jadi ya tadi juga kan lebih sederhana, dengan itu kan biasanya kalau mau bikin poster aja kan harus bawa karton, board makernya gitu ya, warna-warninya. Dengan seperti itu kan terpangkas. Ya mau bikin komik juga kan harus peralatannya gitu kan. Kalau tidak dengan digital, nah misalkan justru dengan digital alhamdulillah gitu ya, lebih sederhana, lebih tadi misalkan jadi lebih kreatif dan lebih sederhana, lebih irit justru ya, sama seperti itu Bu. Iya, makasih Bu Fenty. Mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Topari? Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru bisa gabung. Ya. Pak Top, ini Ibu Fenty sumber kita sore hari ini. Oh ya, salam kenal Bu Fenty. Salam, saya temannya Bu Yuli yang biasa menemani. Tapi tadi ada rapat kurikulum sih ya, baru bisa gabung. Saya saja ya, biar bisa nyambung dengan apa yang disampaikan Bu Fenty. Tadi sambil rapat saya juga sekali mendengarkan. Yang pertama saya sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada senior saya Bu Fenty, karena Bu Fenty itu kan PGP angkatan 1 ya Bu Fenty ya. Kalau saya angkatan 6 Bu Fenty. Oh iya, angkatan 6, sehingga saya tadi kemarin ya mendapatkan materi ini, wah ini bagus gitu ya. Karena saya juga harus belajar terkait dengan paket modul 3 ini ya, materi di paket modul 3. Yeah. Karena kebetulan saya baru selesai di paket modul 2. Sehingga saya mau belajar gitu. Dan alhamdulillah saya dapat insight gitu ya dari apa yang tadi Bu Fenty ditayangkan. Prinsipnya kalau saya catat tadi, kreasi digitalnya sebagai aksi nyatanya itu ada 8 aplikasi gitu ya. Ada Canva, ada komik, ada Quizzes, ada WA, ada YouTube, ada podcast, ada Wordwall, dan Google Earth gitu kan. Ini lengkap sekali Bu Fenty. Lengkap sekali, luar biasa. Jadi ada 8 aplikasi dari yang sederhana sampai yang bisa dikatakan kayaknya ini menurut saya sederhana semua ya, sederhana semua karena apa? Ini umum. Sekarang ini menjadi aplikasi yang umum dipakai gitu ya. Dan karena sifatnya yang sudah umum, kemudian ini dijadikan sebagai atau diangkat menjadi sebuah aksi nyata. Sehingga biasanya kalau yang sudah umum itu implementasinya lebih mudah gitu ya Bu Fenty ya. Betul, daripada yang khusus harus belajar ulang gitu ya. Kalau ini kan ya sudah keseharian. Quizzes Bapak Ibu guru, saya yakin sekarang mayoritas pernah memakai Quizzes dan terusnya. YouTube anak-anak lebih familiar dengan hampir dari nonton short lah paling tidak. Itu. Jadi saya apresiasi terhadap banyaknya aplikasi yang digunakan di Arti Nyata ini gitu ya. Sehingga anak-anak itu bisa diwadahi pada semua
gaya belajarnya gitu ya, semua gaya belajarnya. Dan ini bisa dicontohlah bagi teman-teman yang hadir saat ini, bagaimana kita mendiferensiasi gitu ya, apa yang kita lakukan gitu ya, dengan memenuhi kebutuhan belajar dari anak-anak kita sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga sepakat bahwa kita pada saat sekarang itu tidak bisa mengajar dengan pola-pola lama gitu ya. Tadi Bu Feni sudah menyitir gitu ya, bahwa itu perkataan sahabat Ali kalau nggak salah ya Bu Feni ya. Iya. Bahwa kita tidak bisa mendidik anak-anak kita, ya tidak sesuai dengan zamannya. Artinya memang kita selaku guru itu harus mendidik anak gitu ya, atau siswa-siswa kita sesuai dengan zamannya. Nah sekarang zamannya apa di abad 21 ini? Ya gadget mania gitu ya. Sehingga mau tidak mau gadget itu jangan dijadikan sebagai musuh di dalam proses pembelajaran, tetapi dielaborasi menjadi sebuah teman gitu ya. Kemarin juga pernah menyampaikan materi di tempat saya bahwa kalau kita melarang HP masuk ke kelas kita, itu sebetulnya adalah kayak semacam berperang dengan sesuatu yang sudah melekat di diri anak gitu ya. Anak itu kan dari pagi Bu Feni tadi bilang dari mau tidur sampai mau tidur lagi, itu ya pegangannya itu gitu kan. Sehingga semacam ada kegelisahan kalau mereka dipisahkan dengan gadget itu. Sehingga bagaimana kita merubah kegelisahan itu menjadi sebuah girangan kayak gitu ya. Sehingga mereka tetap bahagia dengan apa? Dengan cara mereka belajar menggunakan sesuatu yang memang sudah melekat gitu. Jadi saya sepakat. Kemudian saya juga teringat diskusi saya dengan Bu Yuli juga dengan Pak Adin bahwa dan dikontekkan dengan tadi yang Bu Feni sampaikan bahwa kita selaku guru itu tidak usah terlalu pusing dengan banyaknya aplikasi gitu ya. Karena apa? Kita hanya perlu tahu makronya, mikronya, detailnya itu sebenarnya diserahkan ke siswa. Karena tadi Bu Feni mengatakan anak-anak itu lebih kreatif hasilnya. Betul. Karena memang mereka itu ya dunianya seperti itu. Kalau kita kan mungkin ya istilahnya adalah mereka digital natif, kita digital imigran gitu ya. Bagaimanapun yang natif itu pasti lebih pinter gitu ya. Kita hanya perlu mengkontekskan ya, atau dalam bahasa Pak Adin itu kemarin, kita hanya perlu memberikan konteks kepada mereka supaya mereka bisa memanfaatkan konteks itu untuk proses belajar dengan memanfaatkan berbagai daya dukung yang mereka miliki itu. Sehingga dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, saya sangat sepakat ya dengan implementasi Giat Pagi ini ya, gerakan literasi digital PAI. Karena apa? Literasi kalau dimaknai secara sempit itu pasti akan mereduksi dari literasi itu sendiri. Literasi yang umumnya dijalankan di sekolah-sekolah adalah literasi dasar, baca tulis. Sementara sebetulnya anak kita, gitu ya, anak-anak kita itu tidak dibesarkan di budaya baca tulis. Karena apa? Mereka lahir itu sudah budaya visual, nonton TV, dipotret dan terusnya. Sehingga yang masuk itu sebenarnya budaya visual. Sehingga menurut saya dengan adanya penerapan aplikasi-aplikasi digital itu ya sesuai dengan kodrat mereka. Sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Bentuk penyesuaiannya nanti macam-macam. Kita sebagai guru misalkan gitu ya harus selalu up to date dengan berbagai aplikasi yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran. Mungkin dari pihak sekolah, dalam hal ini mungkin kepala sekolah juga harus mulai membuka mindsetnya bahwa handphone atau smartphone itu bukan sesuatu yang sifatnya harus dilarang, tetapi harus dielaborasi seperti itu. Kalau mungkin penerapan lebih lanjutnya ya masing-masing gitu ya harus selalu inovatif memanfaatkan itu, karena kalau tidak inovatif ya akan jalan stagnan, dan kalau stagnan itu biasanya awal dari kemunduran gitu. Oh kayak gini saja, padahal aplikasi itu dari ke hari sekarang itu semakin banyak. Tinggal kita browsing, kemudian kita coba adaptasi, kita coba implementasi, dan nanti ada best practice yang mungkin bisa ditularkan gitu ya pada teman yang lain. Biasanya kalau pas ditularkan itu nanti akan muncul
gitu ya, ide-ide baru seperti itu. Seperti yang Bu Fendi sampaikan sekarang, ini juga saya terus terang saya share ke teman-teman kelas saya, Bu Fendi. Ini contoh gitu ya, supaya Pak besok pada saat masuk ke paket modul 3 itu nggak bingung lagi. Paling tidak sudah ada satu contoh. Itu Bu Fendi. Terima kasih atas sharingnya yang luar biasa. Mungkin itu Bu Yuli untuk mengawali saya masuk ke sesi ini. Iya, terima kasih Pak Topari atas sharingnya juga. Saya doakan ya Pak Topari juga sukses di CGP-nya. Nusul Bu Fenty jadi pengawas sekolah juga. Amin. Amin. Ya, Mas Wildan, bagaimana Mas? Mau ada yang berdiskusi lagi? Oke, Bu. Wah, mungkin dari Bapak Ibu semua, silakan jika ada yang masih ingin minta, silakan untuk question Bapak Ibu semua, atau bisa mengajukan pertanyaan di chat. Mungkin sampai sekarang masih belum ada yang bisa lagi. Di chat tidak ada pertanyaan, Mas Wildan. Kebanyakan pertanyaannya adalah pertanyaan sertifikat ya. Iya. Mungkin saya jelaskan saja ini bagi mungkin yang teman-teman yang baru gitu ya. Jadi sertifikat itu di generate H+1 ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini tanggal 20 gitu ya, berarti 21 biasanya setelah jam 12 kayak gitu. Setelah jam 12. Dan itu ada kriteria-kriterianya gitu ya. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan Bu Yuli. Kalau yang sertifikat belum Pak. Oh ya, jadi yang berhak mendapatkan sertifikat itu adalah yang sudah kirim donasi gitu ya. Itu ada di website kita di WSC APSI gitu ya. Kalau yang sudah transfer gitu ya donasi itu, kemudian nanti akan kita kirim sertifikatnya gitu ya, H+1 biasanya setelah jam 12 seperti itu, karena kita mengakomodir bagi wilayah-wilayah Indonesia Timur yang mungkin setelah kegiatan ini sudah malam sehingga tidak sempat untuk melakukan transfer seperti itu, sehingga paginya seperti itu. Website sudah di-share Bu Yuli? Ya, nggak apa-apa Pak, diperjelas lagi. Tadi cuma sekilas aja. Sudah, ya nggak apa-apa, berarti sudah. Jadi prinsipnya segala kegiatan kita terkait dengan termasuk sertifikat itu sudah kita sampaikan di website kita ya, di bit.ly/WSC APSI seperti itu. Ada kontaknya juga di sana, sehingga kalau ada apa-apa nanti bisa komunikasi nanti sama Mas Wildan, dan biasanya kalau nanti Mas Wildan tidak selesai, biasanya nanti sama saya. Gitu. Pak Topari, mohon maaf, itu di kolom komentar ada yang bertanya, Ibu Yuni, untuk konfirmasi sertifikat bisa hubungi website atau nomor HP yang mana Pak? Ini Mas Wildan sudah share ininya, konfirmasinya. Mas Wildan bisa share ulang ya. Jadi kan Mas Wildan sudah share, silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Jika Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir, silakan mengisi konfirmasi partisipasinya. Nah itu di link itu, atau langsung di bit.ly WSC APSI juga nanti ada link yang sama seperti itu. Iya, Pak Top, ini begini Pak Top, maksudnya untuk webinar ini kan free gitu Pak Top ya. Cuma bagi yang memerlukan sertifikat, silahkan untuk memberikan donasinya, itu ya Pak Top ya. Iya betul. Jadi prinsip materi yang kita sampaikan free ya. Cuma memang untuk donasi untuk apa? Ya sebenarnya untuk menghidupi Zoom-nya ini gitu ya. Kan harus bayar gitu. Sehingga yang membutuhkan sertifikat itu biasanya kita minta untuk donasi. Jadi bukan pada syarat untuk mendapatkan atau mengikuti seminar atau webinar ini. Itu ya, ini ya. Ya. Paham juga. Ini di chat sudah ratusan sertifikat tapi belum pintar-pintar. Berarti harus ada ribuan ya Bu. Sebetulnya menurut saya yang namanya pintar itu adalah telah paham atau memahami sedikit itu di aksi nyata. Gitu ya Bu Fendi ya. Harus di aksi nyata.
Pak Top, ini Bu Kitri kan juga peserta yang aktif gitu ya, untuk webinar. Beliau juga aktif ikut di Bintek gitu, dan walaupun umurnya apa ya, tidak muda lagi, tapi beliau itu semangatnya melebihi kita yang muda gitu Pak Top. Nah, kita harus malu ya. Mungkin Bu Putri bisa memberikan sedikit testimoni ya Pak Top ya, buat menambah semangat yang lainnya gitu Pak Top. Boleh. Ini silakan Bu. Udah setengah jam. Ya, Ibu Kitri, silakan Ibu, mungkin bagaimanakah kesan-kesan Ibu, pengalaman Ibu selama Ibu itu sering itu ya ikut dengan kami kegiatan-kegiatan di APSI gitu. Apakah manfaat-manfaat yang Ibu peroleh, ataukah ada kendala-kendala atau ada apa Ibu gitu Bu? Silakan Ibu Kitri. Iya, terima kasih Bu Yuli, Pak Topari, juga Bapak Dr. Agus Sukoco yang telah memberi kesempatan saya untuk selalu ikut. Betul, kami sudah mendapatkan sertifikatnya ratusan. Betul, saya memang tidak bisa, tapi saya tidak putus asa, tetap ikut terus. Karena apapun yang terjadi, sekarang ini tidak akan ada Bimlat yang offline. Jadi kita harus rajin ikut. Minimal kita akrab dengan istilah apapun yang kami alami. Saya kalau tidak ikut webinar apa saja, saya tidak tahu apa itu Purmer ya, dari 3 jalur itu. Kemudian tentang SKP, tentang apa saja. Nah, tentang informasi yang nanti akan ada Bimlat yang dilaksanakan APSI setiap Senin sampai dengan Kamis, tidak akan pernah saya dapatkan ilmu itu atau informasi itu tanpa saya mengikuti apa saja atau webinar apa saja. Oleh karena itu kami berharap pada teman-teman pengawas, baik yang lama maupun yang baru, tidak ada jeleknya kita menambah ilmu. Karena apapun yang terjadi, beliau yang ada di dalam sana, di APSI itu, yang muda, semuanya muda, paling muda saya Bu, 36 tahun. Ya, usia 36 tahun, sebutan 26. Sekarang sudah 36 tahun berjalan. Di Bali 63 tahun. Saya tetap berusaha, tetap belajar, apapun yang terjadi, sisa hidup saya biar bermakna. Terima kasih, demikian Bu Yuli. Dengan Bu Yuli juga Pak Topari, saya dibimbing untuk membuat video inspiratif. Tidak dapat nomor memang belum, yaitu tadi loh, hanya sekian persen yang terserap. Tapi tidak apa-apa, sudah pengalaman, meskipun sedikit Pak Topari. Nah, sekarang dengan Pak Topari yang saya sebut adik saya, yang pinter sekali, ini jangan bosan dengan wajah yang sudah 36 tahun ini. Jadi mari teman-teman, kita membuka diri dengan APSI, baik impactnya maupun webinarnya. Jangan lewatkan pembayaran atau apa itu namanya, infak kita yang di situ hanya sekian, itu tidak ada artinya dengan TPP yang kita terima Pak. Jadi TPP itu disediakan untuk menambah ilmu. Jadi teman-teman jangan lupa, TPP itu bukan untuk mengganti keramik saja, tapi untuk menambah ilmu. Penting itu, kalau tidak nanti kita berdosa pada negara. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli, Pak Babe. Sebetulnya kalau saya bergabung dengan APSI juga, sebetulnya ini APSI sebagai wadah saya untuk belajar juga, kayak gitu ya Bu Fitri. Maka saya juga sangat semangat kalau misalkan diminta untuk bergabung kayak gitu ya. Entah itu sebagai narsum, entah itu sebagai moderator, atau bahkan hanya sebagai peserta gitu ya. Biasanya kalau ada materi-materi yang memang saya tergerak dan waktunya pas gitu, tidak bertabrakan dengan agenda lain, biasanya saya ikut. Kenapa? Saya sepakat dengan apa yang Bu Fitri sampaikan. Walaupun saya pada saat ikut itu belum paham, paling tidak sudah masuk istilah-istilah baru.
sehingga pada saat nanti masuk lagi itu bukan hal yang baru, tapi kemudian hanya tinggal titikkan dari yang pertama baru kenal, kemudian nanti tambah dalam seperti itu. Iya, betul Pak. Oke. Terima kasih Bu Fitri. Prinsip sama-sama belajar. Ini dari chat ada pertanyaan buat Bu Fenty gitu ya. Ini dari Pak Surya. Bu Fenty, saya punya kendala-kendala di sekolah. Kendalanya adalah HP Android tidak ada dan biaya pulsa. Bagaimana solusinya Bu? Nah, mungkin Bu Fenty bisa sedikit bercerita nih terkait implementasi Geliat Pagi terkait dengan kendala-kendala yang tadi disampaikan oleh Pak Surya. Mungkin ada kisah yang bisa dibagikan. Untuk Bu Fenty. Pulsa sama apa Pak? Barusan kurang kedengeran. Tidak ada HP Bu, tidak ada smartphone-nya. Oh. Tidak punya HP. Ya. Ya mohon maaf izin menjawab Bapak bahwa tadi ya memang sebuah program itu harus secara sistem gitu ya, jangan hanya kita secara mandiri saja. Nah ini kan saya waktu itu kan bagaimana membuat sebuah program yang berdampak pada murid, mulai dari koordinasi dulu dengan kepala sekolahnya Bapak bahwa kita akan melaksanakan program yang berdampak pada murid, namanya Geliat Pagi ya, Gerakan Literasi Digital PAI Berbagi. Nah itu ini butuh dukungan dari seluruh pihak. Nah jadi pada orang tua juga diinformasikan misalnya. Nah itu terkait HP yang nggak punya itu yang sesama yang dekat itu bisa berkolaborasi Pak. Jadi tidak secara individu. Misalnya di sebuah kelompok itu ada 5 orang, ada 3 yang punya, misalkan yang 2 yang enggak. Nah itu berkolaborasi misalkan. Kemudian untuk pulsa tadi karena sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, artinya Bapak ini programnya seperti ini dilaksanakan setiap hari Kamis, kemudian ini berkelanjutan ya. Sebetulnya bukan hanya 3 bulan itu hanya sebagai prolog ya, kesananya lanjut gitu ya. Dan ini membutuhkan biaya atau budget minimalnya di kuota gitu ya. Jadi kuota yang di sekolah biasanya diisinya hanya sekian gitu ya, saat itu Bapak mohon maaf gitu karena ini semuanya akan dipakai misalnya ketika praktek puisi kan itu butuh infokus, kemudian butuh itu. Nah itu semuanya disiapkan itu bukan oleh saya sendiri tetapi semuanya berbagi. Nah jadi Pak Kepala Sekolahnya karena sudah menyetujui, baik, jadi setiap Kamis itu dipastikan wifi di sekolah itu kuat gitu ya. Nah jadi seperti itu, jadi sudah disiapkan dari sekolahnya. Kalau misalkan anak-anak itu biasanya kuota chat saja misalnya, kebanyakan itu punyanya itu kuota chat saja misalkan. Nah sehingga dari sekolah memang kita sudah berkoordinasi karena ini insya Allah akan memberikan dampak yang baik gitu ya untuk student well-being, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang memberikan dampak gitu ya. Nah insya Allah dibicarakan secara baik-baik dan alhamdulillah gitu ya kepala sekolahnya memfasilitasi minimalnya dipastikan setiap Kamis itu listriknya kan pakai pulsa juga listriknya, kemudian untuk ngecas anak-anak ya, kemudian kuota itu wifi sekolah. Nah setiap hari Kamis anak-anak dibolehkan gitu ya untuk wifi dari sekolah. HP-nya tadi bagi yang nggak punya minimalnya dalam satu kelompok itu ada satu saja HP misalkan. Dalam satu kelompok itu ada 2-3 juga udah alhamdulillah. Di saya pun sama Pak, karena saya di desa tidak semua anak-anak punya HP. Nanti anak berbagi tugas kayak bikin komik misalkan kan hanya anak-anak audio dulu yang mereka ngotak-ngatik di komikanya misalnya. Oh anak-anak kinestetik mereka actionnya misalkan. Oh anak-anak audio mereka yang melakukan kayak semacam pengarahnya gitu ya. Orang-orang yang mewawancarainya misalkan seperti itu. Nah jadi dengan meminimalisir ya tadi, nggak misalkan keke satu anak satu HP, enggak, pokoknya yang bawa HP berapa orang, cuma 5 orang, baik kita bagi 5 kelompok saja. Yang bawa HP berapa orang, ada 10 Bu misalkan. Oh iya, nah jadi itu fleksibel gitu ya karena berbagi tugas juga, semuanya bisa bekerja kelompok. Kemudian tadi untuk kuota alhamdulillah ada support dari sekolah. Mungkin itu Bapak. Ya, mungkin saya sedikit berbagi ya Ibu Fenty, Pak atau Pari.
mungkin itu kan juga berkaitan dengan kondisi daerah sekolah itu di mana beradanya gitu. Kalau misalnya sekolah saya kan di daerah perkotaan gitu. Alhamdulillah kan ada dana dari program sekolah penggerak, itu sekolah kami pakai dana itu buat sekolah itu sekarang itu wifi dari sekolahan, jadi anak-anak tidak lagi memikirkan kuota itu, dan sekolah kami itu anak sudah digital semua Bu Fenty, jadi anak nggak ke sekolah nggak bawa buku paket itu, hanya bawa HP, terus buku paling buku satu, buku tulis sama alat tulis, dan kami semua dilakukan secara digital gitu. Nanti mengajar juga menggunakan, ada yang tetap pakai GCR, tetap pakai web gitu, sudah blended learning seperti itu. Jadi itu pengaruh juga dari lingkungan sekolahnya itu. Terus kalau yang di daerah yang misalnya jauh dari perkotaan atau wifi-nya kurang mendukung, itu saya pernah melihat ada praktik di sekolah binaannya Bu Kitri itu. Di situ itu literasi dengan cara anak-anak dikumpulkan di lapangan gitu, nanti kemudian misalnya gurunya mengepin gitu ya, ngepin gambar perahu misalnya. Nanti anak-anak silakan membuat puisi dengan tema perahu seperti itu. Jadi nggak harus dengan teknologi, dengan wifi, dengan HP gitu Ibu. Maksudnya bisa dengan alat yang seadanya yang ada di lingkungan sekolahnya tersebut gitu. Mungkin gitu Bu Kitri bisa menambahkan Ibu ya? Ada Bu ya? Ibu masih di mute, mohon maaf suaranya. Iya Bu, siap Bu. Jadi misalnya anak-anak itu